Sampai di suatu titik pencarian mereka harus dihentikan karena cuaca semakin memburuk. Curah hujan yang semakin meningkat membuat arus air semakin kuat juga dan jarak pandang mereka pun semakin buruk. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di Selasa malam ini aku akan menceritakan sebuah kisah yang bisa dibilang sangat inspiratif lah, Wak. Inspiratifnya itu karena banyak sekali orang dari berbagai negara datang ke satu lokasi untuk bisa menyelamatkan sekelompok anak-anak yang terjebak di dalam gua. Nah, siapa anak-anak ini? Mereka ini adalah tim sepak bola junior Thailand yang bernama Wild Boar. Pada bulan Juni tahun 2018 lalu mereka ini sudah terjebak di dalam gua Tham Luang Nang Non di provinsi Chiang Rai, Thailand Utara. Nah, upaya penyelamatan mereka ini telah melibatkan lebih dari 10.000 orang termasuk lebih dari 100 penyelam lokal dan internasional, sejumlah regu penyelamat dari organisasi yang berbeda-beda, perwakilan dari sekitar 100 lembaga pemerintah, 900 petugas polisi, dan 2.000 tentara. Dan selain itu setidaknya disediakan juga 10 helikopter polisi, 7 ambulans, lebih dari 700 tabung selam dan pemompaan lebih dari 1 miliar liter air keluar gua, setara dengan 400 kolam renang ukuran olimpiade tuh, 1 miliar liter air itu. Dan selain itu juga penduduk provinsi Chiang Rai secara sukarela memasak sekitar 4.000 sampai 5.000 bungkus makanan yang mereka siapkan per hari, bahkan melaundry pakaian para relawan. Jadi gotong royong kali lah mereka ini dalam upaya penyelamatan Wild Boar ini. Ini videonya pasti bakal panjang, kalian juga bakal deg-degan juga, pasti bakal merinding juga kalian dengar kasus ini. Bukan kasus sih, kisah ini. Jadi tolong tonton sampai habis, Wak ya. Aku udah capek-capek buat ini nih ya. Tolong ya. Jadi gimana kisah lengkapnya? Jadi gimana cerita mereka ini bisa terjebak sampai akhirnya ditemukan dan kemudian diselamatkan dari dalam gua? Tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya. Check it out. Tonton sampai habis, penat aku buatnya ini. Nah, jadi Wak, semua ini bermula pada hari Sabtu tanggal 23 Juni tahun 2018. Wak, hari itu adalah jadwal latihan rutin tim sepak bola junior Wild Boar. Nah, pagi itu pelatih utama mereka yang bernama Noparat Katawong berhalang hadir, Wak. Jadi yang ngelatih tim Wild Boar pada hari itu cuma seorang asisten pelatih yang bernama Ekapon Katawang. Nah, singkat cerita hari itu latihan berjalan seperti biasa, Wak, sampai akhirnya setelah selesai latihan itu mereka pun memutuskanlah untuk pergi terlebih dahulu ke gua Tham Luang Nang Non tadi tuh. Nah, sedikit informasi tentang gua Tham Luang Nang Non ini, Wak. Jadi gua Tham Luang Nang Non ini adalah kompleks gua karst, Wak. Kompleks gua karst di bawah pegunungan Doi Nang Non. Jadi kayak sebuah pegunungan di perbatasan antara Thailand dan Myanmar gitu. Dan FYI juga karst itu adalah kawasan batu kapur, Wak ya, tahu kan? Nah, gua Tham Luang Nang Non ini, Wak, memiliki panjang sekitar 10 km. 10 km guanya. Nah, sepanjang gua itu banyak kali rongga-rongga yang dalam, lorong-lorong yang sempit, terowongan yang berkelok-kelok, dan layaknya gua besar pada umumnya banyak sekali stalaktit di sana itu. Stalaktit tau kalian kan, batu yang menggantung di atap gua tuh yang bentuk runcing. Nah itu, jadi jangan kalian pikir guanya lurus apa aja, lurus mulus masuk ke sana aja, enggak ya. Bekolak-kolek, bekelok-kelok. Terus banyak juga ada terjal-terjalan dari stalaktit gitu ya, gitu bentuknya. Nah biasanya, Wak, sebagian besar dari wilayah gua ini banjir nih pas lagi masuk musim hujan. Biasanya musim hujan bulan Juli sampai November. Nah karena sering banjir pas musim hujan ini, pemerintah setempat pun memasanglah tanda di pintu masuk yang menyarankan semua pengunjung untuk tidak memasuki gua itu selama musim hujan pastinya. Jadi memang disarankan nggak masuk ke gua dari bulan Juli sampai November ya, Wak ya. Nah balik lagi nih ke tim Wild Boar. Waktu itu mungkin karena mereka ini pikir, oh ini kan masih bulan Juni nih, jadi pasti aman-aman aja lah buat mereka jalan-jalan masuk ke dalam gua itu. Udah nggak apa-apa, weh, kan masih bulan Juni, belum masuk musim penghujan. Dah masuklah mereka ke dalam gua itu, Wak. Sampai akhirnya malam pun tiba. Mereka ini nggak balik-balik ke rumah, Wak. Para orang tua pun mulai khawatir, kok anakku nggak balik-balik. Nelponlah Noparat itu, siapa? Noparat, maaf, pelatih mereka nih. Kok belum balik-balik latihannya, Pak? Masih lama lagi latihannya. Nah pada saat itu kan Noparat nggak ikut ngelatih, yang ngelatih kan asistennya. Noparat pun langsung menghubungi Ekapon tadi dan semua anggota tim Wild Boar. Nah setelah beberapa kali nggak berhasil tersambung, Wak, akhirnya Noparat ini berhasil itu menghubungi Songpon Katawong, Wak. Ini adalah salah satu anggota tim Wild Boar. Waktu itu Songpon pun langsung memberitahu Noparat bahwa, Pak,
Saya sama anggota tim Wellbore lainnya sama Eka pun juga nih lagi pergi ke Gua Tamluang, Pak. Ada informasi itu. Nopara pun langsung pergi menuju ke Gua Tamluang itu. Dan di sana dia langsung menemukan sepeda, sepatu, tas para tim anggota Wellbore tuh di dekat pintu masuk goa, Wak. Nopara pun langsung khawatir lah kan dengan keselamatan anggota timnya. Karena ternyata malam itu hujan turun lumayan deras. Musim hujan telah datang 1 minggu lebih awal ternyata, Wak. Nopara di sana melihat air berlumpur telah merembes keluar dari dalam goa. Tanpa berlama-lama dia pun langsung menelpon pihak berwenang ya kan, untuk memberitahu kepada mereka bahwa kemungkinan besar anggota tim sepak bolanya telah terjebak di dalam goa ini. Nopara juga memberitahu siapa saja yang berada di dalam goa itu. Dan anggota tim yang terjebak di dalam itu ada 13 orang. Ini aku sebut nama panggilannya aja ya. Nama lengkapnya agak susah, takut tercelek lagi lidah aku nanti. Yang pertama Titan umur 11 tahun, kedua Mick 13 tahun, Dom 13 tahun, Pong 13 tahun juga, Mark 13 tahun juga, Turn 14 tahun, Bow 14 tahun, Dul 14 tahun, Nota 15 tahun, Nick 15 tahun, T 16 tahun, Nike 16 tahun sama Ea ini Eka Pon umur 25 tahun, ini asisten pelatihnya itu loh. Jadi menurut Nopara total ada berapa orang? 13 orang yang diduga terjebak di dalam goa itu ya, Wak ya. Dia bisa berspekulasi seperti ini karena telah melihat ada juga nih 13 sepeda yang terparkir di pintu masuk goa. Dah, terjebak berarti di dalam ini. Kok sepedanya ada, orangnya nggak ada, berarti ada di dalam ya kan? Dan mulai langsung pencarian. Salah satu tim penyelamat yang sampai di Gua Tamluang itu adalah Sangwut namanya. Nah malam itu Sangwut dan 18 orang regu penyelamat lokal sampai juga tuh di Tamluang, Wak, jam 10 malam. Di sana Sangwut melihat ada sepedanya, ada tasnya, dan sepatu tim Wellbore seperti apa yang memang sudah dilaporkan sama Noparat. Nah Sangwut dan timnya pun langsung memasang lampu tembak kan di sekitar pintu masuk goa. Dan setelah selesai memasang lampu tembak tersebut, mereka pun langsung berjalan lebih jauh ke dalam goa. 1,5 jam setelahnya mereka pun sampailah di sebuah persimpangan jalan di dalam goa. Jadi dalam goa tuh ada simpang, Wak ya, yang dikenal dengan nama Samye atau T-Junction. Jadi cabang 3 gitu jalannya di dalam goa tuh. Nah kalau ke kanan ke dataran yang lebih tinggi dan jalannya akan menuju daerah goa lainnya yang dikenal dengan nama Mongseris. Sedangkan kalau ke kiri itu ke dataran yang lebih rendah lagi, Wak, dan jalannya akan menuju daerah gua yang dikenal dengan nama Pattaya Beach. Daerah gua ya, Pattaya Beach. Jangan kalian pikir keluar-keluar langsung pantai Pattaya Beach, bukan. Pattaya Beach ini nama spot yang ada di dalam goa ya. Nama spot di sebelah kiri Pattaya Beach, sebelah kanan Mongseris. Ya, ini dalam goa nih ya, dalam goa. Nah waktu itu Wak Sangwut melihat sebagian dataran Samye ini telah terendam oleh air. Dan yang bikin dia tambah khawatir adalah, Wak, dia melihat ada beberapa sendal dan beberapa jejak kaki yang mengarah ke Pattaya Beach sebelah kiri. Nah di saat itu Sangwut percaya bahwa di saat tim Wellbore itu masuk ke dalam gua, mereka tidak menyadari nih kalau di luar lagi hujan deras. Nah hujan ini lalu perlahan membuat mulut gua ini dibanjiri air dan lumpur. Nah ketika bagian gua lain itu mulai ikutan banjir, mereka pun berupaya keras menghindari banjir itu, lalu masuklah lebih jauh ke dalam goa nih orang ber-13 ini. Nah menyadari bahwa mereka tidak mempunyai keahlian dan juga alat untuk menyelam, Wak, akhirnya Sangwut pun langsunglah menghubungi Sircon Rescue Association atau SRA. Nah SRA ini kayak tim penyelamat gitu, Wak, yang memang punya keahlian menyelam pastinya. Dan mereka juga pasti punya alat penyelam sendiri ya kan. Nah dari sinilah, Wak, berita hilangnya tim Wellbore pun mulai menyebar. Media lokal mulai berdatangan, warga sekitar langsung menawarkan bantuan sebisa mereka. Dan keesokan harinya, Wak, Gubernur Chiang Rai Narongsa, Tanah Korn langsung tiba lah itu di lokasi. Gubernur datang bersamaan dengan Narongsa. SRA juga sampai di lokasi itu. Hari itu, Wak, regu penyelamat SRA yang datang sebanyak 22 orang. Dengan arahan Narongsa, SRA pun langsung melanjutkan proses pencarian di Samye itu. Mereka mulailah menyelam ke daerah yang sudah banjir. Tapi tidak lama kemudian, Wak, mereka muncul lagi nih ke permukaan. Ternyata mereka juga menghadapi kesulitan baru lagi. Mereka mengatakan bahwa airnya sangat keruh kali, Pak. Bahkan dengan lampu yang mereka bawa pun mereka tidak dapat melihat nih ke arah mana mereka itu bisa pergi. Dan selain itu juga tangsi oksigen mereka itu nyangkut di antara dinding dan atap gua karena naiknya tingkat permukaan air dan juga arus yang sangat kuat, Wak. Terus katanya juga, Wak, ya, tangki oksigen mereka itu terlalu besar karena mereka biasanya melakukan penyelaman di dalam danau ataupun sungai, bukan tangki oksigen yang biasa digunakan di area yang sempit seperti dalam gua itu. Jadi bisa kalian bayangin ya, goanya tuh betul kayak naik turun, atasnya stalaktit. Memang ada permukaan, nanti turun lagi, nanti naik lagi kayak gitu. Jadi jangan kalian pikir goanya itu lurus.
maju terus gampang dilalui, tidak. Gua tuh naik turun naik pun nanti ada apa, ada stalaktit yang runcing-runcing kena kepala sakit, dindingnya pun ada yang sempit, nanti belebar lagi, nanti sempit lagi, nanti terjal lagi, kayak gitu ya. Tolong bayangkan seperti itu kawan. Dan karena sudah melihat medan seperti itu, mereka pun untuk sementara menghentikan proses pencarian dan langsung berdiskusi nih bagaimana cara untuk bisa melanjutkan pencarian. Nah, di saat berdiskusi ini salah satu dari mereka pun menyarankan untuk menghubungi Fern Ainsworth. Jadi Fern ini adalah seorang pesusur gua berkebangsaan Inggris yang memang tinggal di Chiang Rai tadi, dan pastinya dia memiliki pengetahuan rinci tentang kompleks gua Tham Luang itu. Dan keesokan harinya Fern pun datanglah ke lokasi kan. Dia bawa tuh peta gua Tham Luang yang memang telah dia bikin bersama pesusur agua lainnya. Peta ini juga sebenarnya tidak menggambarkan dengan detail berapa lorongnya, rongganya, luas perwilayah di dalam gua itu tapi setidaknya peta itu menjadi pedoman bagi regu penyelamat, karena kan mereka ini bisa memperkirakan di mana nih kira-kira tim Wild Boar berada ya kan. Karena memang di dalam gua itu seperti yang aku bilang ada dataran rendah, ada dataran tinggi juga. Jadi regu penyelamat pun berspekulasi pasti tim Wild Boar ini berada di dataran tinggi pasti ya. Daratan tinggi ini maksudnya kayak gundukan pasir di dalam gua Jadi ada yang dataran tinggi itu guntukan pasir, yang dataran rendah itu yang terendam air, paham ya? Nah, berdasarkan peta yang mereka punya ini, waktu itu Fern berkata sepertinya tidak mungkin mereka ini naik ke Mong Seris. Kanan Mong Seris. Kanan apa kiri Mong Seris ya? Kanan apa kiri Mong Seris ya? Mong Seris. Kanan. Karena bagian itu tidak terlalu menarik untuk dilihat kalau misalnya biasa-biasa aja, nggak terlalu menarik. Paling menarik itu ke Pattaya Beach kayaknya. Karena memang kebanyakan orang biasanya pergi ke kiri ke Pattaya Beach. Nah, setengah meter setelah Samye itu ada gundukan pasir. Begitu juga di Pattaya Beach. Jadi sangat memungkinkan tim Wild Boar ini akan berada di dua tempat ini, antara dia di Pattaya Beach atau dia di mana tadi? Samye ya. Nah, setelah memberikan pendapatnya tentang dua gundukan ini, Fern pun langsung melihat kondisi di dalam gua itu. Di saat inilah Fern melihat akses menuju ke Pattaya Beach atau ke kiri itu sudah terblok oleh air. Dan dia tahu bahwa mencari tim Wild Boar tidak akan bisa dilakukan oleh regu penyelamat biasa. Nggak bisa ini Pak. Kita membutuhkan orang yang berpengalaman menyelam di dalam gua. Ya, akhirnya Fern pun langsunglah menyampaikan pendapatnya ini ke Narongsak gubernur tadi. Nah, mendengar pendapat Fern, Narongsak pun langsunglah menghubungi Royal Thai Navy untuk bisa meminta bantuan dari Thai Navy Seals. Dan keesokan harinya tanggal 25 Juni 2018, 20 anggota The Navy Seals pun terbanglah ke Chiang Rai itu. Dan setibanya mereka di lokasi, mereka pun membuat langsung pangkalan atau base di sebuah dataran yang terletak 1 jam sebelum ke Samye. Nah, pangkalan ini mereka kasih nama Chamber 3 dalam gua ini ya. Nah, di Chamber 3 ini mereka akan meletakkan alat-alat menyelam mereka dan juga untuk alokasi briefing dan persiapan. Nah, setelah selesai melakukan briefing dan persiapan ini, mereka pun langsunglah berjalan nih menuju ke Samye dan masuk ke dalam lorong gua yang banjir menuju ke Pattaya Beach. Nah, dalam pencarian ini tim The Navy Seals ini juga akan memasang tali nih sebagai guidelines-nya mereka. Jadi tali itu memang dipasangnya di sana supaya nggak nyasar nanti mereka pas mau balik ke Samye lagi kan. Dan tali itu juga sebagai tanda sudah sejauh mana mereka itu menyelam. Nah, di saat yang bersamaan nanti tali itu juga dipasang oleh regu penyelamat lain sampai ke pintu masuk goa. Dah, itu jadi kayak petunjuk mereka lah. Jadi kalau misalnya keluar jalannya kok lewat sini ya, lewat yang ada talinya gitu biar kok nggak nyasar gitu ya, kebayang. Dan dalam proses penyelaman kali ini walaupun mereka berhasil nih melewati lorong yang sempit kali dengan jarak pandang yang minim, ternyata mereka juga menghadapi kesulitan baru lagi. Karena walaupun mereka terbiasa menyelam di dalam laut nih tapi mereka tidak terbiasa lah menyelam dalam goa. Dan menurut para ahli menyelam di dalam laut dan di dalam goa adalah dua hal yang sangat berbeda. Di dalam goa jalannya itu bukan lurus dari A ke B, tidak, tapi berkelok-kelok. Ada jalan yang luas, ada jalan yang sempit. Dan untuk melewati jalan yang sempit ini, para penyelam harus juga melepaskan dulu tangki oksigen mereka dari punggungnya. Nanti tangkinya didorong terlebih dahulu, baru mereka bisa lewat. Dan selain itu banyak stalaktit, batu runcing yang ada di atap goa yang dapat melukai mereka kalau mereka ini tidak berhati-hati ya kan. Jadi memang seriski itu menyelam di dalam agua, apalagi dengan jarak pandang yang sangat minim kali. Nah, oke, kita balik lagi ya ke proses penyelaman The Navy Seals itu. Nah, singkat cerita setelah sejam berlalu mereka pun menemukan ada dataran yang tidak terendam oleh banjir. Nah, itu tuh dataran yang dibilang sama si Fern itu. Tapi
Tapi sayangnya wild boar tidak ada di sana. Tapi ya, di sana mereka melihat ada jejak kaki, jejak kaki wild boar. Nah, dari sinilah mereka percaya bahwa tim wild boar telah masuk lagi lebih jauh ke dalam goa. Tapi jalan untuk menuju ke Pattaya Beach itu sepenuhnya sudah terendam oleh banjir. Nah, di saat itu mereka tidak bisa lagi melanjutkan pencarian, karena tangsi. Nah, dia santai aja ngomongnya. Kok ngomong tangsi, ya kan? Ngomong tangki jadi taksi. Santai. Gak bisa. Kalau misalnya aku pelan nanti aku lupa aku mau ngomong apa. Ulang. Kalau kecepatan aku minta maaf, ya. Ulanglah. Nah, di saat itu mereka pun tidak bisa melanjutkan pencarian lagi karena tangki oksigen yang mereka bawa itu tidak mencukupi, Jadi cuma cukup sampai ke perjalanan balik ke Samye aja. Kalau lanjut lagi nggak cukup tangki kita ini. Mereka pun akhirnya memutuskan untuk balik lagi ke Samye dan juga melaporkan penemuan mereka. Dan di saat ini, tingkat air sayangnya semakin tinggi. Hujan terus di luar tuh memang. Bahkan Samyek pun sepenuhnya sudah mulai terendam oleh air. Nah, akhirnya mereka balik lagi ke Chamber 3 kan. Mereka berkumpul kembali di sana dan menyusun ulang nih rencana penyelamatan di dalam situ. Dan di saat mereka sedang menyusun ulang rencana ini, mereka pun melihat level air sudah semakin naik. Bahkan sampai hampir membanjiri Chamber 3. Nah, salah satu anggota penyelamat pun akhirnya memberitahulah kepada Narongsak bahwa kalau Pak, saya atau kami tetap melanjutkan pencarian untuk keselamatan bersama, air di dalam gua ini Pak harus dipompa keluar. Karena pertama, para penyelam ini hanya akan bisa mulai melakukan tugasnya apabila ada tempat untuk mereka naik ke dataran kering dong. Terus yang kedua, mereka membutuhkan area kering di mana mereka ini bisa mengecek equipment mereka atau alat-alat mereka dan juga mengecek level oksigen di dalam tangki oksigen mereka. Makanya itulah butuh ada pompa air biar airnya agak keluar. Kami harus butuh dataran kering, Pak. Dan di saat itu mereka pun harus cari cara lagi nih untuk memompa air keluar karena memompa air keluar dari gua bukan hal yang mudah juga, kawan. Mereka membutuhkan mesin dan banyak orang untuk bisa membantu mereka. Nah, sebelum aku melanjutkan cerita ini, ya mungkin dari kalian ada nih yang bertanya-tanya ya, kok bisa air tuh semakin deras saya masuk ke dalam goa? Nah, jadi kan memang selama masa pencarian awal itu hujan deras tuh terus turun. Nah, air hujan itu bukan hanya masuk dari mulut goa aja loh, kayang. Karena aku bilang kawan sama sayang jadi kayang. Sayang, nggak cuma masuk dalam mulut goa aja, tapi juga dari lubang-lubang di atas goa. Jadi lubang yang terdapat di atas gunung tuh yang bisa membuat beberapa aliran air pun menuju ke goa lagi. Makanya itulah arus air dalam goa itu juga cukup kuat juga. Dan karena ini juga air dalam goa, jadi makin cepat juga lah naiknya. Jadi gampangnya kayak gini lah, ya ibaratnya sebuah kapal nih. Nah, di bagian atas kapal itu kan banyak lubang kan. Jadi kalau misalnya hujan deras, banyaklah air masuk ke bagian bawah kapal. Nah, terus karena lubang-lubangnya itu di seluruh bagian kapal, ada yang ke kanan, ada yang ke kiri, ada yang ke tengah, jadi bikin arus air itu pun akan berkumpul di bawah kapal juga, jadi berputar lah ya kan. Nah, arus yang berputar inilah yang menjadi salah satu tantangan yang memang harus dihadapi sama penyelam itu, gitu ya maksudnya. Jadi air tuh nggak cuma dari mulut goa ya, dari atas pun ada air hujan tetap di atas tuh kumpulnya di bawah lagi. Makanya airnya pun makin deras juga ke dalam gua itu. Nah, kita balik lagi ke cerita awal tadi ya. Jadi cari cara lah mereka ini kan buat memompa air itu keluar dari goa. Akhirnya pemerintah pun mencari pompa air untuk bisa memompa air dalam goa itu keluar. Dan waktu itu usaha mereka ini cukup membuahkan hasil alhamdulillahnya karena di Chamber 3 yang tadinya hampir terendam banjir jadinya udah nggak jadi banjir. Nah, melihat bahwa mereka berpacu dengan waktu untuk menyelamatkan tim Whalebone, Fern tadi pun meninggalkan pesan untuk Narongsa. Nah, di pesan itu dia bilang, "Bapak, waktu sudah hampir habis. Rob Harper, Rick Stanton, John Volanten, mereka adalah penyelam gua terbaik di dunia, Pak. Tolong hubungi mereka secepatnya melalui Embassy UK. Tolong, Pak." Itu 3 tuh penyelamat yang bisa bantu kita ini. Dan Narongsak pun tanpa berpikir panjang dia langsung mengikuti saran dari Fern. Nah, sedikit tentang Rob, Rick sama John yang tadi aku sebutkan, mereka ini adalah anggota British Cave Rescue Council, atau BCRC lah ya. Nah, BCRC ini memang dikenal sebagai organisasi yang memiliki penyelam terbaik di dunia. Nah, dari titik inilah upaya penyelamatan tim Whalebone pun mulai berkembang lagi nih menjadi organisasi besar-besaran, melibatkan tim penyelamat internasional. Ya, nah sembari tunggu tim BCRC tadi datang, dan air di dalam goa ini dipompa keluar, tim penyelamat lain pun mendapatkan ide lain untuk bisa mencari tim Whalebone nih. Mereka mulai bergerak mencari lubang di atas gunung. Ada lubang di atas gunung kan? Cari di situ. Berharap lubang itu bisa menuntun mereka untuk dapat menemukan tim Whalebone. Nah, dengan harapan mereka ini dapat menemukan nih pintu masuk alternatif ke dalam goa. 100 orang relawan yang dipimpin oleh Surachai Thatter dari National Park Department naiklah itu ke atas gunung untuk bisa menemukan lubang-lubang itu, Anjing pelacak juga
Wak, dibawa sama mereka. Drone dan robot juga digunakan dalam pencarian, Wak. Nah, satu titik mereka memang berhasil menemukan salah satu lubang. Dan salah satu dari mereka pun juga udah mencoba masuk nih lewat lubang tersebut. Tapi sayangnya mereka hanya turun sampai 35 meter, Wak. Dan di kedalaman 35 meter itu mereka menemukan jalan buntu. 35 meter dalam juga itu. Buntu. Tapi pada saat itu mereka tidak menyerah, Wak. Mereka teruslah melakukan pencarian lubang-lubang itu. Bahkan beberapa pihak juga sempat membawa alat berat, Wak, ke atas gunung. Alat berat ke atas gunung tuh untuk mengebor tanah dengan harapan mereka itu bisa membuka jalan baru untuk mengakses ke gua. Tapi sayangnya opsi ini pun harus dihentikan setelah terjadi kecelakaan yang melukai 6 orang relawan. Setelah kendaraan yang mereka tumpangi menuju ke gunung tuh terbalik. Akhirnya penyelamatan pada saat itu kembali difokuskan dengan cara menyelam di dalam goa. Hingga akhirnya pada tanggal 27 Juni 2018, regu dari BCRC itu, Wak, baru tiba tuh di lokasi. Richard dan John pun langsunglah di briefing untuk bisa melakukan pencarian di dalam goa, Wak. Mereka menyelam tuh bersama dengan penyelam gua Belgia yang berbasis di Thailand. Terus ada lagi band Remnants dan penyelam Prancis, Wak, yang namanya, aduh susah kali namanya ini, kalau salah mohon maaf ya, Maxim Polejaka. Dan keesokan harinya tim Angkatan Udara Amerika Serikat dari Skuadron Taktik Khusus ke-320, Skuadron Penyelamat ke-31 dan Grup Operasi Khusus ke-353 bergabung dengan mereka, Wak. Disusul juga dengan tim penyelamat spesialis Response Group Polisi Federal Australia dan tim penyelam Cina dan Beijing yang bernama Peaceline Foundation. Dah datang semua dari berbagai negara ini. Dan selama 3 hari proses pencarian mereka juga belum menemukan hasil apa-apa, Wak. Mereka belum berhasil menemukan tim whalebone. Sampai di suatu titik pencarian mereka harus dihentikan karena cuaca semakin memburuk. Curah hujan yang semakin meningkat membuat arus air semakin kuat juga dan jarak pandang mereka pun semakin buruk. Akhirnya pada tanggal 30 Juni tahun 2018, seorang relawan dari Thailand yang bernama Phanom Chanpirom membawa 3 pompa air besar untuk bisa menolong mengeluarkan air di dalam gua, Wak. Sekitar jam 5 sore di hari yang sama, tingkat air pun berhasil diturunkan, Wak. Karena dalam 1 jam saja mereka berhasil mengeluarkan 1 juta liter air dalam gua tuh. Thai Navy Seals beserta para penyelam pro dari segala penjuru dunia tadi pun memulai lagi lah proses pencarian mereka. Dah, air udah dipompa, kru dari berbagai negara sudah datang. Kru tadi gue bilangnya grup, maaf. Mereka pun langsung menyingsingkan lengan baju mereka untuk mencari tim whalebone. Sampai akhirnya, Wak, 2 hari kemudian, yaitu hari Senin tanggal 2 Juli 2018, Richard dan John, penyelam terbaik di dunia ini ya, dijadwalkan akan melanjutkan pencarian sampai ke daerah Pattaya Beach. Nah, pada saat itu mereka mempunyai harapan besar bahwa tim whalebone ini berada di sana. Nah, waktu itu seperti biasa mereka membawa tali yang memang digunakan sebagai panduan jalan para penyelam. Dan sewaktu mereka sudah sampai di Pattaya Beach dan muncul di permukaan air, mereka tidak menemukan tim whalebone di atas gundukan pasir di situ. Nah, pada saat itu mereka sempat merasa putus asa. Di mana lagi orang ini? Sampai akhirnya mereka pun memutuskan untuk melanjutkan pencarian, lebih masuk lagi ke dalam gua itu, dan terus mengikat tali di sepanjang jalur yang sudah mereka lalui. Nah, di saat mereka sadar bahwa tali mereka ini udah mau habis dan mereka sempat memutuskan untuk naik ke permukaan air, dan di saat inilah, Wak, di saat mereka naik itu, mereka melihat tim whalebone berada di gundukan pasir di depan mereka. Masya Allah, kau yang aku cari selama ini. Wih, udah gak cukup lagi di tali kita udah mau habis tua. Wah, ini dia. Kayak gitulah kurang lebih. Entah Richard atau John yang kemudian bertanya nih kepada mereka, kalian ada berapa orang? Nah, Dul, Wak, salah satu anggota tim whalebone yang memang bisa berbahasa Inggris, kami ada 13 orang, Pak. Mereka gak semangat ya, mereka harus capek. 13 orang, Pak. 13 orang. Richard pun berkata lagi, kamu sudah 10 hari di sini, kalian semua sangat kuat, katanya. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Kata salah seorang tim whalebone lagi itu pokoknya. Dah ketemu nih whalebone kan, Wak. Whalebone pun nanya, kapan kami bisa keluar dari sini, Pak? Besok. Ya, besok kami akan mulai mencoba mengeluarkan kalian dari sini. Tenang, kata Richard gitu. Nah, singkat cerita, Wak, sekitar jam 10 malam Richard dan John ini pun kembali lagi ke Chamber 3 dan memberitahu kepada seluruh tim penyelamat bahwa mereka telah menemukan 13 anggota tim whalebone ini. Di mana mereka? Mereka ada di atas batu yang memang ditinggikan kayak gundukan pasir. Mereka dalam keadaan sangat kelaparan, kelelahan dan juga kekurangan oksigen. Mereka berada sekitar 300 sampai 400 meter dari Pattaya Beach, Wak. Kalau misalnya dihitung nih ya, sekitar 4 km dari mulut gua. Jauh itu loh. Jadi rute untuk menuju ke mereka ini dari mulut gua
memiliki beberapa bagian yang tergenang, Wak. Jadi nggak lurus aja ya, kayak aku bilang tadi ya. Ada juga beberapa dengan arus yang sangat kuat, jarak pandang 0, dan beberapa bagian dengan akses yang sangat sempit. Akses terkecil di sana, Wak, cuma berukuran 38 kali 72 cm. Dan bayangkan 38 kali 72 cm. Tapi walau bagaimanapun penemuan ini jelas membuat seluruh orang yang terlibat, khususnya para keluarga pun menjadi sangat bahagia. Ada di sana orang itu masih selamat semuanya. 10 hari loh. Tapi Wak, di titik inilah tantangan sebenarnya akan dihadapi oleh tim penyelamat. Karena sekarang mereka harus memikirkan bagaimana cara mengeluarkan 13 anggota tim wildboar dari dalam goa ini tanpa harus ada korban jiwa lah. Nah, sembari memikirkan jalan terbaik untuk bisa mengeluarkan ke-13 anggota tim wildboar itu, 7 anggota dari Thai Navy SEAL, salah satu dari mereka adalah seorang dokter, langsung membawakan tim wildboar makanan dan obat-obatan, Wak. Dan selain itu juga setiap penyelam membawa 4 tangki oksigen. Jadi 4 dikali 7 orang, ada 28 tangki dibawa. Nah, fokus pertama mereka adalah untuk meningkatkan kembali stamina para anggota wildboar, Wak. Nah, selama para penyelam ini menghampiri anggota tim wildboar, tim pendukung memantau mereka dari chamber 3, Wak. 8 jam, 9 jam berlalu, tapi para penyelam ini kok belum balik-balik juga nih. Nah, sebagian dari tim pendukung pun mulai merasa was-was karena kolega mereka kan pergi setelah pula selama 23 jam kok nggak balik-balik. Kan mereka tunggu di chamber 3. 7 orangnya pergi ngantar makanan sama obat-obatan, kan ini 23 jam ditunggu kok nggak balik-balik. Dan di saat itu tidak ada juga hubungan komunikasi antar tim, Wak. Mereka tidak menggunakan telepon lah, pastinya nggak ada sinyal lah dalam situ. Sampai akhirnya, Wak, para penyelam ini pun kembali lagi. Tapi pada saat yang kembali ini, mereka hanya kembali dengan 4 penyelam saja. Mereka mengatakan 3 dari yang lainnya memutuskan untuk tinggal dan menjaga anggota wildboar, Wak. Dan mereka juga menjelaskan 500 meter setelah Samye itu sangat-sangat melelahkan karena jalannya sempit kali, Pak. Dengan stalaktit juga yang menghalangi jalan, airnya sejuk. Dan beberapa penyelam juga menderita kram. Mereka pergi begitu lama karena mereka butuh tidur untuk bisa mengembalikan tenaga mereka, kan? Dan di saat inilah mereka menyadari bahwa menyelam untuk menjangkau anggota wildboar bukan juga hal yang mudah. Nah, perjalanan menuju ke tim wildboar itu aja, Wak, membutuhkan waktu 6 jam melawan arus. Kesana 6 jam, baliknya lagi 5 jam memang karena mereka mengikuti arus. Dan durasi 5-6 jam itu untuk penyelam berpengalaman, Wak. Kalau kita kayak mana itu? Yang pro aja 5-6 jam balik ya. Akan lebih lama lagi lah buat penyelam amatir ya kan. Medannya susah, kena arus dikit terantuk kepala kalian sama stalaktit, macam mana? Nah, melihat akses menuju tim wildboar ini cukup membahayakan bahkan bagi para penyelamat juga, Wak. 3 opsi pun untuk menyelamatkan tim wildboar langsung diajukan. Opsi pertama, tunggu musim hujan berlalu. Dah. Opsi kedua, bor tanah dari gunung. Opsi ketiga, menyelam melalui goa kalau kamu keluar. Iyalah. Dan dari 3 opsi ini mereka akhirnya memutuskan untuk mengambil opsi ketiga, yaitu menyelamatkan tim wildboar dengan cara menyelam. Kalian pun ikut menyelam. Nah, pertimbangan tidak mengambil opsi pertama dan opsi kedua ini kenapa, Wak? Opsi pertama, kalau mereka nunggu sampai musim hujan berlalu, artinya tim wildboar ini akan keluar dari goa itu setelah bulan November. Jadi 5 bulan lagi mereka dalam situ. Kalau misalnya dihitung dari bulan Juli awal ya. Nah, kalau opsi ini dipilih, pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana cara ngantarin makanan ke mereka itu? Berapa kali tim penyelamat ini harus menyelam dengan kondisi lapangan yang memang berbahaya itu untuk bisa mengantarkan logistik ke mereka? Berapa banyak lagi tangsi kan? Terus berapa banyak lagi tangsi? Tangki oksigen. Berapa banyak lagi tangki oksigen yang harus mereka siapkan dalam rentang waktu 5 bulan ini? Ya kan? Nah, itu opsi pertama ya. Nah, kalau misalnya opsi kedua, kalau mereka ini bor tanah dari gunung, Wak. Berapa lama sampai tanah itu betul-betul berhasil dilubangkan? Sampai akhirnya mereka ini bisa mengakses tim wildboar, ya kan? Dan apabila sudah berhasil terbor juga ada 2 resiko lagi. Yang pertama, tim penyelamat ini bisa jadi mengebor di titik yang salah. Kalau salah, mereka harus mengulang lagi lah proses ngebor dari awal dan akan memakan lebih banyak waktu lagi. Terus yang kedua, apabila mereka ini sudah berhasil mengebor di titik yang betul, akan ada risiko anggota wildboar ini bakal tertimpa batu lah atau reruntuhan dari atap goa. Nah, karena alasan inilah akhirnya tim penyelamat tidak mengambil opsi pertama dan opsi kedua. Tapi untuk dapat melancarkan opsi ketiga ini juga banyak juga tantangannya, Wak. Yang pertama, mereka harus mengajarkan anggota wildboar berenang dan menyelam. Karena kan mereka ini cuma pandai main sepak bola, nggak ada yang pandai berenang juga katanya. Apalagi nyelam. Yang kedua, mereka membutuhkan masker selam khusus untuk bernafas dengan normal. Jadi bukan yang dari mulut itu aja masker oksigennya. Mereka butuh yang full mask gitu loh. Terus yang ketiga, mereka harus membuat pos di sepanjang jalur evakuasi untuk bisa meletakkan tangki oksigen yang akan mereka gunakan. Karena nggak akan cukup 1 tangki lah, Wak, untuk 1 orang selama perjalanan dari tempat mereka itu ke mulut gua.
Iyalah. Lalu yang keempat juga Wak, mereka harus mencari cara agar membuat ke-13 anggota wild boar ini tidak panik selama menyelam. Terus yang kelima, mereka harus kembali menurunkan tingkat air di dalam Tham Luang itu tuh. Nah, banyak lagi nih cobaan mereka. Dan setelah pemerintah Thailand dan tim penyelamat menyetujui opsi ketiga ini, mereka pun langsung Wak, memberitahu anggota wild boar tentang rencana evakuasi mereka. Di saat inilah Wak, tim penyelamat pun langsung mencoba mengajarkan anggota wild boar ini untuk berenang dan menyelam. Tapi jelas hal ini nggak bisa dicapai dalam waktu cepat juga kan Wak. Nah, sembari para tim wild boar ini sedang belajar, tim penyelamat ini juga langsung berusaha untuk mencari masker selam khusus. Sedangkan untuk bisa mengontrol tingkat air, seorang geologis yang bernama Chaeporn Siripornpibul juga dipanggil ke TKP untuk bisa menganalisa nih aliran air masuk dan keluar dari gua. Dan saat itu Chaeporn pun juga berhasil menganalisa bahwa ada nih Wak, 3 titik utama di mana air ini masuk secara masif atau secara banyak. Yang pertama ada di sebelah utara gua, jadi di atasnya gua nih Wak, maksudnya ada anak sungai yang disebut dengan Namdun. Terus yang kedua di selatannya ada anak sungai Pantinfai. Nah, di dua sungai ini Wak, ada lubang di dasar anak sungainya. Nah, ketika air mengalir melalui anak sungai, sebagian menghilang ke tanah, mengalir ke dalam gua, menyebabkan gua itu jadi banjir juga. Terus yang ketiga, ada celah antara batu gamping dan granit, Wak. Nah, saat hujan, air itu akan merembes melalui celah ini dan masuk lagi ke dalam gua. Nah, untuk menurunkan level air di dalam gua itu, tim penyelamat pun harus menyumbat nih sumber air ini agar tidak memasuki gua. Memang tidak akan menghalangi air sepenuhnya, tapi setidaknya ya kan dapat memperlambat masuknya air, Wak. Nah, tim unit penyelamat Chiang Rai yang dipimpin oleh Anusorn Intawong langsunglah ditugaskan untuk memblokir air dari sungai-sungai itu tadi loh. Mereka akan menggunakan air dan karung pasir untuk bisa memblokir aliran air itu, Wak. Dan solusi ini betul membuahkan hasil untungnya. Karena setelah hari pertama pemblokiran air itu dilakukan, level air di dalam gua pun ini pun nyamahnya di dalam gua ini pun menyurut. Anusorn juga lalu menginstruksikan kepada timnya agar bisa menemukan lubang lain lagi nih, agar dapat memperlambat aliran air ke dalam gua. Dan sementara itu, di saat yang bersamaan Wak, pompa air ini masih juga bekerja ya. Pompa air yang pertama kali dikasih sama Pak Gubernur masih. Dan di titik ini juga Wak, diperkirakan pompa air telah mengeluarkan 1,6 juta liter per jam dari dalam goa. Kalian bayangkan lah. Dan air yang dikeluarkan dari goa ini juga merusak ladang pertanian di dekatnya Wak. Lebih dari 2000 km persegi sawah milik 10 petani terendam banjir. Kasihan lah ya. Ya akhirnya mau terbuang kemana lagi gitu loh. Macam mana ya kalau kayak gitu, aduh gatal. Maaf. Nah, di sisi lain Wak, regu penyelamat yang terdiri dari 4 penyelam asing dan juga 2 penyelam dari Thailand mulai langsung menempatkan tangki oksigen di 3 lokasi untuk proses evakuasi. Setiap penyelam memiliki 3 tangki oksigen Wak, yang diikatkan pada mereka dan 3 tangki tambahan yang ditarik bersama mereka. Dengan kata lain Wak, setiap penyelam itu bawa 6 tangki oksigen. Bisa kalian bayangkan kan gimana susahnya bawa 6 tangki oksigen ini di medan kayak gitu. Satu susah ini sampai 6. Memang butuh perjuangan kali untuk nyelamatin anggota wild boar ini, subhanallah. Dan sayangnya Wak, perjuangan mereka untuk meletakkan tangki oksigen di 3 lokasi ini memakan korban jiwa. Salah satu tim penyelam dari Thailand dinyatakan meninggal dunia setelah kehabisan nafas Wak. Nah, anggota tim penyelam Thailand ini bernama Sersan Saman Kunan. Gugurnya Sersan Saman ini langsung membuat semua orang terpukul dan juga menyadarkan semua pihak bahwa proses penyelamatan tim wild boar ini adalah proses yang penuh dengan resiko. Yalah, jadi down lah mental mereka. Wild boarnya belum selamat, ada satu yang meninggal dunia, macam mana itu perasaan tim penyelamat yang lain ya kan. Dengan kenyataan pahit ini ya semua relawan di sana semakin menaikkan lagi lah level was-wasnya di dalam menjalankan tugas mereka ini Wak. Bahkan di titik ini pun Wak, di saat semua rencana sedang diupayakan sebaik mungkin, misi penyelamatan menghadapi 2 masalah baru lagi. Yang pertama, menurunnya tingkat oksigen di dalam gua Wak. Turunnya tingkat oksigen ini menimbulkan kekhawatiran lagi bahwa tim wild boar ini pasti akan mungkin mengalami yang namanya hipoksia.
jika mereka ini tetap tinggal di dalam gua dalam waktu yang lama. Jadi hipoksia ini adalah kondisi tubuh kekurangan oksigen. Dan saat itu tingkat oksigen sudah mencapai 15%, Wak. Di mana tingkat yang membutuhkan untuk mempertahankan fungsi normal tubuh manusia adalah 19,5% dan 23,5%. Apabila tingkat oksigen mencapai 13% aja, hal ini bisa sangat mematikan, Wak. Terus yang kedua, masalah baru lainnya, hujan lebat. Hujan lebat, Wak, diperkirakan akan turun pada tanggal 10 Julinya. Apabila wild boar ini tidak dikeluarkan sebelum hujan lebat itu tiba, maka akan mustahil untuk bisa menyelamatkan mereka semua, Wak. Bayangkan. Masya Allah. Akhirnya melihat kondisi yang semakin tidak memungkinkan bagi para anggota wild boar ini untuk menunggu lebih lama di dalam goa. Tepatnya pada tanggal 8 Juli 2018, tim penyelamat pun memutuskan akan memulai proses evakuasi. Pihak berwenang pada saat itu memberitahu kepada media dan keluarga wild boar bahwa mengekstraksi semua orang ini akan memakan waktu beberapa hari. Karena tim penyelamat harus mengganti tangki udara, peralatan, dan persediaan lainnya. Nah, jadi nanti rencananya akhirnya kayak gini, Wak. Ini aku gambarkan sesimpel mungkin ya, Wak, ya. Tapi prakteknya pasti akan sulit kali. Nah, evakuasi ini nantinya akan dibagi menjadi 2 rute evakuasi. Rute pertama dimulai dari lokasi wild boar ditemukan sampai ke chamber 3. Nah, ini wild boar harus menyelam nih. Nah, terus rute kedua tim wild boar ini akan diangkut menggunakan tandu dari chamber 3 menuju ke mulut goa. Gitu ya. Jadi ada rute dari tempat ditemukan ke chamber 3 dulu, baru habis itu ditandu sampai ke mulut goa. Nah, di bagian pertama evakuasi ini akan ada 18 penyelam pro yang terdiri dari 13 penyelam internasional, 5 dari Navy SEALs tadi itu. Nah, 10 penyelam ini akan standby di sepanjang rute evakuasi. Jadi sepengertian aku nih ya, semacam kayak di estafet gitu loh tim wild boar ini nantinya, Wak. Sepengertian aku macam di estafet. Tapi kalau misalnya kalian ada informasi yang lebih jelas lagi, tambahkan aja di kolom komentar bawah ya. Nah, 8 penyelam sisanya nanti akan menuntun atau menemani anggota wild boar ini dari titik mereka ditemukan ke titik penyelam yang memang sudah standby di sepanjang rute. Kasih gitu. Jadi kayak dituntun ya, macam dituntun memang. Dan begitu selanjutnya, Wak, sampai akhirnya mereka ini bisa sampai di chamber 3. Jadi 2 penyelam, 1 anggota wild boar. Jadi di hari pertama itu mereka akan mencoba untuk mengevakuasi 4 orang anak. Nantinya anggota wild boar ini akan langsung dipasangkan tali ke kedua penyelam yang bisa menemani mereka. Nah, oksigen yang mereka gunakan ini juga dibawain, Wak, sama tim penyelam di depan mereka. Jadi mereka tuh nggak perlu ngangkut tangki itu di punggung mereka, tidak dibawakan. Nah, terus di bagian kedua evakuasi, di saat anggota wild boar ini sudah berada di chamber 3, mereka akan diamankan di tandu dan dibawa oleh tim yang terdiri dari setidaknya 5 orang. Nah, pada satu titik tandu mereka ini akan diletakkan di atas rakit dan ditarik melintasi genangan air setinggi dagu. Lalu tim penyelamat harus mengangkat lagi tim wild boar ini ke lereng curam menggunakan sistem katrol, Wak. Dan di beberapa daerah berbatu, regu penyelamat itu langsung membentuk kayak rantai manusia gitu loh untuk mengestafet tim wild boar ini satu demi satu menggunakan tangan mereka selama proses evakuasi. Dan untuk dapat menenangkan anggota wild boar di sana, Wak, Richard Harris, ada nih seorang dokter anestesi dan juga penyelam pro dari Australia, langsung didatangkan. Nah, dokter Richard ini menyarankan agar semua anggota wild boar ini harus dibius ringan agar mereka nantinya tidak panik. Mereka akan diberi obat anti kecemasan dan juga obat untuk menstabilkan detak jantung mereka. Mereka akan tetap bisa bernafas sendiri, tapi mereka ini akan merasa lebih rileks lah gitu sepanjang perjalanan, Wak. Nah, hal ini memang pasti sangat dibutuhkan sekali, menimbang tidak ada satupun dari mereka yang pernah menyelam sebelumnya. Nanti kalau misalnya mereka tiba-tiba panik kan, mereka akan membahayakan mereka sendiri dan juga penyelam yang mendampingi mereka pastinya. Dan selain itu juga di sepanjang rute evakuasi ini ada 90 penyelam Thailand dan asing yang memang sudah standby, Wak. Mereka akan melakukan pemeriksaan kesehatan, memasok tangki udara untuk bisa penyelam utamanya. Dan sebelum aku lanjut nih, Wak, aku mau disclaimer sedikit. Berita tentang bagian evakuasi ini sebenarnya ada beberapa pemberitaan yang berbeda, Wak. Ada beberapa versi juga. Ada berita yang mengatakan bahwa setiap anggota wild boar ini nanti ditemani 1 orang. Ada juga yang bilang ditemani 3 orang. Terus ada juga pemberitaan yang mengatakan selama mereka dievakuasi itu mereka sudah dalam posisi tiduran di dalam tandu. Dan bagian anestesinya ini memang dirahasiakan dari publik, Wak, menimbang ada terjadi pro dan kontra gitulah di tengah masyarakat. Tapi di sini aku ngambil info yang paling banyak diberitakan aja ya, Wak, ya. Yaitu 1 orang ditemani 2 penyelam. Dan mereka nanti baru ditandu setelah sampai di chamber 3 dan anestesi mereka ini memang sudah disetujui oleh pemerintah
setempat. Bahkan Dr. Richard Harris itu juga dan 2 asistennya mendapat kekebalan diplomatik apabila terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Maksudnya kalau aja nanti tiba-tiba salah satu anggota Wild Boar ini ada yang meninggal selama proses evakuasi, ya mereka nggak bisa dituntut gitu loh. Nah kita balik lagi nih Wak ya, jadi akhirnya proses evakuasi ini pun dimulai Wak. Diperkirakan proses evakuasi per anak akan memakan sekitar waktu 8 jam, satu anak ya. Nah ini keputusan untuk siapa duluan yang diselamatkannya agak lucu Wak. Jadi waktu itu ya tim Wild Boar itu memutuskan bahwa anak laki-laki yang tinggal paling jauh lokasinya, rumah yang paling jauh itu yang harus dievakuasi terlebih dahulu. Nah Eka Pon, asisten pelatih mereka itu menyatakan dalam konferensi pers mereka pada tanggal 18 Julinya, keputusan ini mereka ambil karena mereka pikir yang ada di dalam otak mereka pada saat mau diselamatkan itu, ketika mereka keluar dari goa nanti, mereka nanti harus naik sepeda lagi balik ke rumah. Jadi tim Wild Boar pada saat itu nggak sadar Wak, bahwa terjebaknya mereka di dalam gua itu udah tersebar ke seluruh dunia. Yang ada di pikiran mereka, biar aja lah weh, dia aja duluan, rumahnya jauh, nanti dia harus bersepeda lebih jauh lagi dibanding kita, biarlah dia duluan gitu. Padahal di luar mana helikopter, ambulan, ribuan orang dari mana-mana datang buat nyelamatin kalian semua tuh. Lucu ya, nggak sadar mereka waktu itu Wak. Mereka pikir ya udah ada tim penyelamat datang gitu, nggak tahu kalau mereka sudah menggoncangkan dunia gara-gara nyelamatin mereka. Akhirnya Wak, sekitar jam 5 sore tanggal 8 Juli 2018 anak laki-laki pertama tibalah di Chamber 3. Tidak ada pemberitaan nih Wak tentang siapa yang keluar duluan memang. Yang jelas setelah tiba di Chamber 3, anak laki-laki itu pun lalu dibantu dengan tandu. Nah seorang dokter memeriksa tingkat oksigen anak tersebut, denyut nadi dan warna kulitnya. Anak laki-laki itu dalam keadaan setengah sadar tetapi selebihnya dalam kondisi baik. Dan setelah 1 jam kemudian anak laki-laki pertama berhasil dikeluarkan dari gua Tamluang tadi dan langsung dibawa ke rumah sakit Chiang Rai Wak. Dan tidak lama setelah itu 3 anak laki-laki lagi keluar dari gua dan juga langsung dibawa ke rumah sakit yang sama. Dan pada tanggal 9 Julinya keesokan harinya baru 4 anak laki-laki lagi diselamatkan. Dan baru pas tuh tanggal 10 Juli 4 anak laki-laki yang terakhir dan pelatih mereka pun diselamatkan dari gua. Akhirnya alhamdulillahnya, aduh merinding aku, ke-13 anggota Wild Boar pun berhasil diselamatkan setelah terjebak di dalam gua Tamluang ini selama 10 hari. Masya Allah. Dan sebelum aku tutup, mungkin dari kalian ada juga nih yang bertanya-tanya ya Nat, ya gimana cara mereka ini bertahan hidup selama terkurung dalam gua itu Nat, sebelum akhirnya dikasih logistik ya? Kan cukup lama itu mereka terkurung sampai 10 hari Nat. Nah jadi Wak, di salah satu konferensi pers mereka, anak-anak dari anggota Wild Boar ini menjelaskan bahwa Ekapon adalah salah satu kunci keselamatan mereka Wak. Karena Ekapon makan dan minum paling sedikit dari perbekalan cemilan yang memang mereka bawa. Dan terus juga karena dulunya Ekapon ini sempat menjalani hidup sebagai biksu, dia mengajari anggota Wild Boar ini teknik untuk meditasi untuk bisa menjaga kondisi tubuh dan juga ketenangan jiwa. Eka pun juga mencegah kepanikan dan pertengkaran di antara anggota Wild Boar Wak. Dan setelah cemilan mereka udah habis waktu itu, mereka pun hanya minum dari air yang mengalir dari dinding goa. Hanya itu aja Wak. Tapi terlepas dari andil Eka Pon, anggota Wild Boar ini juga sudah menunjukkan keberanian dan juga kesabaran selama mereka terkurung. Dan yang jelas yang harus kita acungi semua jempol kita kepada semua tim regu penyelamat yang udah datang ke sana. Itu aku bener-bener kayak mereka totalitas sekali itu loh Wak. Itu taruhin nyawa loh. Tersalah-salah dikit ya kan arus kuat terantuk ke stalaktit kepala mereka macam mana. Itu aja tadi udah ada yang memakan korban jiwa satu untuk menyelamatkan 13 anggota Wild Boar ini. Semua datang, gubernurnya pun mantap ya. Wih memang hebat kali lah. Hebat, aku udah gak bisa berkata-kata lagi. Gak ada kata-kata yang bisa menggambarkan betapa hebatnya kalian semua. Ya kan, kalau kalian nonton ini atau kalau itu ada salah satu saudara kalian yang jadi tim penyelamat, kirimkan salam aku dan Wawa di sini buat mereka ya. Luar biasa. Tapi yang jelas Wak, sebelum aku tutup nih masih banyak kali detail tentang penyelamatan mereka yang gak aku sebutkan di sini. Banyak kali. Ini aja detail udah berapa lama nih Aspi, maaf ya Aspi. Ini udah banyak kali gue pangkas, udah 35 halaman loh ini. Makanya aku makasih banyak nih buat yang udah mau tonton sampai menit ke sini. Ya. Allahu Akbar. Oke Wak, jadi ya sampai sini aja lah dulu videonya. Sekian dulu lah ceritanya. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk video selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video Wak. Bye.